Salam dan bahagia. Saya Muhammad Wahyu Rizal, calon guru penggerak Angkatan Silat Kabupaten Ketapang, akan membawakan demonstrasi kontekstual modul 1.1, merangkai pendidikan berpihak pada murid, harmoni diri dan budaya lokal, dengan fasilitator Ibu Siti Huzaimah dan pengajar praktek Bapak Edi Purnomo. Salam semua, saya Muhammad Wahyu Rizal, dan saat ini mari kita bahas cara menerjemahkan ide pilihan Ki Hajar Dewantara atau KHD tentang pendidikan berpihak pada murid ke dalam kenyataan. Kita akan merenungkan bagaimana pemikiran KHD bisa membimbing kita menuju sistem pendidikan yang inklusif dan fokus pada murid. Saya juga akan menjelaskan alasan dibalik pentingnya menerapkan ide ini, serta dampak nyatanya dalam membentuk pendidikan saat ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini. Saya ingin membuka pembicaraan kita dengan memahami mengapa ide-ide dari Ki Hajar Dewantara begitu relevan dalam konteks pendidikan. Seperti yang diilustrasikan oleh KHD, tidak hanya sekedar proses belajar, tetapi juga panduan untuk memahami esensi manusia. Seperti tata surya yang teratur, anak-anak perlu dibimbing agar mereka dapat menemukan jalan menuju potensi terbaik mereka dalam masyarakat yang kompleks ini. Syahril 2018. Konsep Tuturi Handayani, Ingarso Sungtulodo, dan Ingmadyo Mangunkarso adalah langkah konkret dalam mewujudkan visi KHD ini dalam praktek pendidikan. Mari kita lihat bagaimana ide-ide KHD mewujudkan dalam praktek di kelas dan di sekolah. Konsep Tuturi Handayani menggambarkan peran guru sebagai pendamping dan perawat, mirip dengan seorang petani yang merawat tanaman. Demikian pula dalam pidato Ki Hajar Dewantara, kita menemukan penekanan pada pentingnya pengakaran pada nilai-nilai budaya dalam pendidikan. Dengan menerapkan konsep-konsep ini dalam dunia nyata, kita membuktikan nilai-nilai ini menjadi dasar yang kuat bagi pendidikan yang lebih inklusif dan berorientasi pada murid. Namun, seperti halnya perubahan dalam sistem pendidikan, kita pasti akan menghadapi tantangan mengintegrasikan ide-ide KHD seperti Tuturi Handayani, Ingarso Sungtulodo, dan Ingmadyo Mangunkarso ke dalam kurikulum, memerlukan pemikiran dan adaptasi yang cermat, seperti halnya Ingarso Sungtulodo yang mengajarkan tentang keteraturan dalam belajar. Pendidikan kita juga harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan zaman. Untuk menghadapi tantangan ini, kita dapat melibatkan program pelatihan intensif bagi guru yang akan membekali mereka dengan alat dan strategi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul. Melalui penyelesaian tantangan tersebut, kita akan melihat dampak positif yang substansial. Konsep Ingmadyo Mangunkarso mendorong semangat dan tekad dalam mencapai tujuan. Begitu pula dengan menerapkan konsep Tuturi Handayani, guru dapat merangsang semangat dan kreativitas di antara murid dengan mengaplikasikan pemikiran KHD ini. Kita bisa menciptakan lingkungan belajar dengan inklusif dan bermakna. Mari kita lihat bagaimana konsep-konsep ini diterapkan secara konkret di dalam kelas. Melalui prinsip Tuturi Handayani, guru tidak hanya menjadi pendidik, tetapi juga pendamping yang dekat dengan murid. Seperti petani yang merawat tanaman, dengan Ingarso Sungtulodo, guru menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan mendukung pertumbuhan. Konsep Ingmadyo Mangunkarso mengajak murid untuk bermimpi dan mencapai tujuan mereka. Namun, tidak ada perubahan besar tanpa tantangan. Implementasi konsep Tuturi Handayani, Ingarso Sungtulodo, dan Ingmadyo Mangunkarso dalam lingkungan kelas dan sekolah mungkin mengalami rintangan. Penyesuaian dalam penerapan ini memerlukan waktu dan upaya untuk mengatasi tantangan ini. Kami menganjurkan pendekatan pelatihan intensif bagi guru, agar mereka memahami dan mampu mengintegrasikan nilai-nilai KHD dengan lebih baik dalam pembelajaran.
keberlanjutan dan dampak positif. Mempertahankan konsep-konsep KHD dalam sistem pendidikan adalah penting. Melalui penerapan prinsip Tuturi Handayani, Inggarso Tulodo, dan Ingmadyo Mangunkarso, kita sedang membentuk masa depan pendidikan yang lebih kuat dan inklusif. Dengan menciptakan lingkungan yang memprioritaskan nilai-nilai budaya dan pertumbuhan individu. Terima kasih telah mendengarkan.